Toyota menemani seluruh perjalanan dan petualangan keluargaku sejak dahulu. Teknologi yang dipakai selalu terdepan, makanya Toyota selalu di hati. Toyota, Mobility Happiness for All. Ngomong-ngomong soal digital, jadi ingat sesuatu yang aneh. Temanku itu guru, dia cerita kalau saat ini kan sekolah tuh ada daringnya ya. Tapi justru sekolah daring itu malah kerasa lebih repot loh. Kegiatan sekolah yang banyak, install aplikasinya pun jadi ikutan banyak juga. Selesai buka yang ini, ada lagi aplikasi lain yang harus dibuka dan begitu terus. Tapi, baru-baru ini nih, ada inovasi buat jadi solusi masalah pembelajaran seperti yang dialami oleh temanku tadi. Sekarang, kegiatan belajar mengajar bisa dilakuin dari satu aplikasi dari SeOn Indonesia, platform digital aplikasi yang didesain khusus sesuai dengan kegiatan sekolah di Indonesia. Jadi nggak perlu lagi deh banyak install aplikasi untuk keperluan sekolah. Karena SeOn, digitalisasi sekolah jadi mudah. Kalau kamu suka menulis dan tertarik dengan keuangan digital, kamu bisa loh ikutan Pajak.com Writing Festival, ajang kompetisi menulis artikel ilmiah mengenai pajak, ekonomi, dan keuangan untuk mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Kamu bisa kunjungi website atau media sosial Pajak.com untuk info lengkap mengenai PWF. Ngomong-ngomong soal culture, Tax Prime adalah salah satu konsultan pajak yang culture-nya millennials friendly loh, dan cocok banget nih bagi kalian yang pengen membangun karir sebagai konsultan. Penasaran? Coba cek IG-nya di @taxprime_Indonesia. Mau tampil cantik dan natural tapi pemasukan sedikit? Ines Cosmetics siap menemani harimu dengan pilihan warna yang tidak terbatas dan harga yang terjangkau. Tunggu apa lagi? Langsung cek official website-nya di www.inescosmetics.com. Pandemi bukanlah penghalang bagi JNE untuk terus membantu seluruh masyarakat mengirim paket untuk orang-orang tersayang. Tersebar di seluruh pelosok Indonesia, memudahkan siapapun untuk mengirim paket. JNE Connecting Happiness. Bilang kalau saya bisa nih nari dan untuk menjalani kehidupan dengan karir tari gitu. Iya, baik. Kalau misalkan bagi aku gini, ketika orang berkecimpung dalam sebuah profesi, itu ada dua menurut aku ya, dari sudut pandangku. Yang pertama ada orang diberkati atau memiliki bakat terhadap hal tersebut, sama satu lagi yang bekerja keras. Nah, yang satu ini itu kita sebenarnya memiliki opsi kan, bahwa oke, kita udah gifted nih, tapi kita mau seberapa bekerja keras. Dan terkadang justru orang yang satu ini misalkan bakatnya tidak seberapa atau bahkan tidak ada bakat sama sekali tapi ingin bekerja keras. Nah, aku merasa kadang dua-duanya memiliki tantangan, tetapi pertama kita mungkin bisa melihat yang tadi sebelumnya sudah aku bahas, kita melihat diri kita sendiri dulu. Aku merasa aku mungkin yang memang mendapatkan bakat. Kenapa? Karena sejak kecil aku memang cerdas kinestetik gitu dalam segi gerak. Aku sangat bodoh matematika, memang tidak bakat di situ, tapi aku memiliki kecerdasan kinestetik karena kecerdasan itu sebetulnya ada banyak menurut Howard Gardner, seorang psikolog. Ada yang bilang ada kecerdasan alam, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Masih ada banyak sekali. Jadi aku merasa aku memiliki kecerdasan kinestetik. Tapi sebagaimana sih aku mau bekerja keras, nah itu yang menjadi ujian orang-orang yang gifted gitu. Karena aku ingin cerita sedikit bahwa dulu ketika aku balet, kenapa aku berhenti? Sebetulnya itu aku merasa ada kesombongan juga terhadap diri aku sendiri. Aku selalu mendapatkan nilai terbaik dalam kelas aku untuk ujian balet. Setiap aku mau naik level untuk pakai point shoes, aku selalu keluar kayak gitu. Tapi ya karena memang aku bosen juga, karena teoritis banget kan, teori banget gitu, play up gitu. Sampai akhirnya aku seneng nih hip hop kontemporer, bebas gitu kan, tradisional seru gitu. Tapi akhirnya aku merasa aku harus balik lagi ke roots aku, ke akar aku, karena rekaman tubuh aku adalah balet. Jadi aku merasa aku harus tekuni lagi. Akhirnya 2017 aku masuk lagi hingga sekarang. Tahu guru aku itu lebih kecil dari aku 1 tahun. Dan teman-teman sekelas aku itu kelahiran 2006 gitu. Jadi ya itu memang harga yang harus aku tebus gitu ya, harga yang harus aku bayar gitu atas
kesombongan aku terhadap diri aku. Dan di situ aku merasa, wah ya ini, gue nggak mau, pada saat itu mungkin gue tidak kerja keras, tidak melawan malas gue gitu. Akhirnya aku harus mengulang lagi. Bagaimana kita bisa memvalue, aku juga sangat melalui hari-hari di mana aku ragu dan lain sebagainya. Dulu pada saat aku kecil, dari awal aku hidup sampai aku SMA, itu aku merasa PD aku tuh sangat luar biasa. Tapi ketika udah masuk ke 20-an, nah mulai tuh mempertanyakan diri, meragukan diri, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memvalue? Kalau dari diri aku, adalah aku melihat lagi rekaman-rekaman aku yang dulu. Wah, Dea, dulu tuh bisa. Bisanya apa? Bukan masalah bisa narinya, tapi bisa melalui apa yang orang lain omongin. Karena tidak jarang, Naura, aku mungkin dipandang sebelah mata segala macam. Selain karena pilihan aku sebagai penari atau di dunia kesenian, dari dulu aku homeschooling. Orang berpikir homeschooling itu adalah anak yang tidak sekolah. Dan setelah homeschooling, aku belum kuliah. Orang melihat aku tidak memperoleh pendidikan jika aku tidak kuliah. Jadi sangat banyak sekali fase di hidup aku dipandang sebelah mata bahwa, dan itu juga dari orang terdekat, dari tante, kayak, ih kok nggak sekolah sih, dan lain sebagainya. Ih kok anak pendidik tidak berpendidikan sih. Nah itu yang aku masukin di banyak jalur tuh dialognya. Jadi sebenarnya itu sering. Tetapi dulu tuh aku kayak, oh yakin aja. Kenapa? Karena I know what I am doing gitu. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Dan yang itu tadi, bahwa orang berpikir pendidikan tuh kaitannya hanya dengan sekolah, padahal kan tidak. Pendidikan itu adalah proses belajar di mana seorang individu bisa menjadi dirinya sendiri secara maksimal, bisa mengembangkan potensi dan bakatnya. Tidak semerta-merta mengenai biologi, fisika, matematika, bukan hanya itu pendidikan. Nah, jadi aku merasa kayak, aku yakin ya apa yang aku lakukan. Tapi bagaimana sih kita memvalue diri kita ketika memasuki nih fase-fase penuh pertanyaan, mungkin quarter life crisis dan lain sebagainya. Untuk aku banyak bertanya dengan diri sendiri, tahu apa yang menjadi kekurangan atau apa yang menjadi hambatan. Contoh, mungkin hambatan aku adalah banyak membandingkan diri. Ya, media sosial ini dibatasin. Banyak lebih memperbanyak apa yang bisa gain value kita. Dengan apa sih? Aku ngerasa baca buku. Oh, dengan baca buku nih aku ngerasa banyak banget nih pengetahuan dan nilai yang bisa aku dapat. Kemudian apalagi yang kita merasa bisa mendapatkan nilai dalam diri kita. Nah, alhamdulillahnya sejak kecil aku diajarkan bahwa nilai itu bukan hanya ada yang di rapor atau nilai mata pelajaran. Tapi dari kecil aku diajarkan bahwa nilai itu adalah dalam diri kita. Jadi mencoba untuk gain value dengan cara aku mungkin orangnya adalah suka interaksi, suka ngobrol. Dan aku merasa dengan kita ngobrol ini aku sudah gain value. Jadi kita mengetahui dulu seperti yang tadi aku sudah bahas, apa kelebihan dan kekurangan kita, bahwa kalau misalkan kelebihan kita di dialog dengan orang, lebih suka ngobrol dengan orang. Dan kalau aku ya ketemu dengan banyak orang, benar-benar selektif terhadap orang-orang yang aku bicara. Ketika ketemu, tahu nih apa yang ingin dibicarakan gitu. Nggak usah ngomongin orang lain, nggak gosip segala macam. Topiknya kita bahasnya kemana gitu. Jadi mengenal diri kita dan kemudian kita gali terus apa yang menjadi kelebihan kita. Kita korek terus dalam situ gitu, bahwa aku anaknya senang bicara. Ya dari tadi kan aku ngomong terus. Aku anaknya senang bicara, aku senang interaksi. Nah itu yang aku gali, itu yang aku tarik terus, yang aku dekatkan terus ke aku, dan aku merasa dengan seperti itu aku sangat gain value gitu. Naura bertanya, aku menjawab, aku merasa ini aku gain value hari ini nih, pada pagi menjelang siang hari ini kita ada talk show ini atau webinar dan sebagainya. Aku merasa aku gain value gitu. Jadi kita juga harus tahu nih apa sih yang menjadi nilai dalam diri kita, apa yang menurut kita itu nilai, karena setiap orang berbeda-beda gitu kan. Ada yang merasa gue merasa nilai diri gue tambah ketika mendapatkan nilai pelajaran yang baik karena usaha segala macam. Oh itu nggak masalah, tapi mungkin berbeda dengan aku, and it's okay gitu. Jadi kita harus mencari apa yang menjadi nilai dalam diri kita, itu yang terus kita kulik. Kurang lebih seperti itu sih Naura, terima kasih. Oh satu lagi yang aku ingat dari guru aku adalah beliau selalu bilang seperti ini, Pak Cijeko Siompo ya, seorang penari asal Papua. Beliau selalu bilang, penari itu jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Itu yang akan selalu aku kayak, wah gitu. Jadi bukannya kita, gue keren banget, gue pintar banget nih, gue ngerti banget teknik ini, bukan. Tapi lebih kepada pintar merasa gitu. Karena ya seni itu semua mengenai feeling menurut aku. Selalu mengenai apa yang ada dalam hati kita. Jadi itu yang aku pegang. Terima kasih. Wah, makasih banget kan ya. Bagus banget kalimatnya. Maaf ya aku. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya dari Kak Dea. Sebelumnya aku mau
agak mengulang sedikit bridging-nya nih karena Ya. tadi cut. Oke, tadi selanjutnya akan ada pertanyaan dari Kanaura dan itu akan menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Tidak, aku juga menjerit-jerit di sini. Tapi tenang aja untuk Kak Sylvia, Kak Uli, dan Kak Sabita akan mendapat kesempatan di sesi berikutnya. Kan kita tuh udah masih ada lagi ya kita, jadi santai ya. Kita ngobrol terus nih hari ini pokoknya. Iya, Kak. udah kenyang banget tanya Kak Dea seputar seni, pertunjukan, juga pandemi, udah kayak konsultasi ya, Kak Manda. Kita nih walaupun kita kayak kalau sama KD kan kita konsultasi seni ya, Rin. Tapi kalau misalnya konsultasi pajak tuh jagonya siapa ya, Rin? Ya tax prime dong Kak Manda, kalau konsultasi pajak yang cocok banget buat para millennials yang pengen membangun karir sebagai konsultan. Nah, setuju banget deh ini sama Aurin. Emang kalau kalian mau cari konsultan pajak yang baik langsung ke tax prime Tapi aja. kalau konsultan seni dan kehidupan Kak Dea cocok Kak Dea, banget. Aduh, amin. Iya nih. Nah, tadi juga kan selama sesi Q&A Kak Dea udah menyinggung tentang satu kalimat yang Kak Dea taruh di film pendek Banyak Jalur, dan sebentar lagi ini tuh salah satu yang paling kita nantikan nih. Katanya kita mau nobar ya. kita nobar bareng nih, aku nungguin. Iya, karena setelah ini kita akan menayangkan cuplikan dari film pendek Banyak Jalur yang ditulis langsung oleh Kak Dea Seto. Selamat menonton. Jeng, tuh dia lagi ngambil jalur itu, pintu merah. Nggak jauh-jauh dari dunia bapaknya juga. Kedokteran, keterima di alma mater bapaknya. Jas kuning. Loh, mau jadi seniman katanya. Ada-ada aja ya, Jeng. Padahal kan ada jalur yang lebih menjanjikan. Mending Jeng Felis tahu si Catur kan? Catur yang bapaknya dosen kan? Iya, si Catur. Kenapa? Katanya Jeng, dia tuh udah keluar negeri dari hasil karya-karyanya. Tapi kan yang mau lewat jalur pintu merah dulu gitu loh, ya kan? Iya. Masa anaknya pendidik nggak berpendidikan? Iya kan? Kasian ya, Jeng ya. Iya, Jeng. Iya, Jeng. Kalau bangga keluar negeri tanpa jalur pintu merah, maaf nih, suster barunya si Bungsu juga kemarin baru balik tuh dari Taiwan. Gimana? Bisa aja. Nah, ini nih baru membanggakan, membawa nama baik Indonesia dengan jalur pintu merah, ya kan, Jeng?
Oh, pantes. Wong anaknya orang penting. Nah, udah tadi kita saksikan cuplikannya film pendek Banyak Jalur. Itu baru cuplikannya aja loh. Iya. Aduh, merinding gitu Iya. ya. Gimana kalau kita nanti nonton fullnya? Kena banget nih Kena ke banget sini nih. gitu. Kalau aku sih pengen nonton di layar segede bioskop kalau bisa. Wow. Ya, seru banget pasti tuh. Cuma nih, kita nggak bakal cuma nobar doang. Nggak nobar, selesai. Nggak gitu. Rin. Itu ke bioskop aja kalau nobar selesai. Karena kalau di sini kita mau ngapain, Kamanda? Kita bakal ada diskusi interaktif nih. Jadi teman-teman yang tadi belum dapat kesempatan untuk bertanya, boleh disiapin lagi pertanyaannya. Karena Kak Dea pasti mau jawab kan pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum ditanya aja udah mau jawab. Waduh, semangat yang sangat menginspirasi. Iya. Banget nih aku nih. Kasih kesempatan nih mulai dari sekarang boleh ditanya, kita sambil ngobrol, boleh sambil raise hand. Tapi nih Kamanda, ngomongin kesempatan nih ya. Kalau teman-teman semua bisa juga ambil kesempatan buat yang suka menulis dan tertarik dengan keuangan digital, boleh banget ikut kompetisi pajak.com Writing Festival. Yes, betul banget nih. Terima kasih Kak Dea. Buat teman-teman yang merasa punya bakat di bidang itu, boleh langsung ya cek ke website officialnya di pajak.com. Iya, dan nggak kelewat juga kalau acara talk show showcase UI Artex 2021 ini didukung oleh Toyota, pajak.com, Sekolah Online Indonesia, Tax Prime, Ines, dan JNE. Oke deh. Ini kita langsung move on aja kali ya, Rin, ke acara selanjutnya yang waduh, nggak kalah seru deh dari sebelum-sebelumnya. Nih, kita sekarang mau bahas nih tentang film pendek Banyak Jalur yang diproduksi di masa pandemi ya, benar nggak Kak Dea? Betul sekali. Baru banget tahun ini. Masih fresh from the oven nih gitu ya. Oke. Mungkin kita mau kasih pertanyaan dulu nih buat Kak Dea. Kita tuh penasaran gimana sih Kak untuk memulai sebuah proses berkarya di bidang seni pertunjukan atau bidang film, mungkin gimana sih untuk memulainya? Oke, baik. Untuk memulainya mungkin kalau yang benar-benar awam banget pastinya bisa dengan bergabung ke sebuah komunitas atau ke sebuah sanggar, baik itu sanggar teater dan lain sebagainya, tergantung apa yang ingin ditekuni gitu, sanggar teater, sanggar tari dan lain sebagainya. Biasanya dari situ kita bisa mendapatkan relasi. Nah, ini juga yang ingin aku sampaikan. Ada orang yang suka bilang, "Oh, ya udah pansos aja." Nah, bagi aku pansos dengan relasi, dengan menjalin relasi adalah hal yang berbeda. Ketika kita sudah masuk ke sebuah sanggar atau komunitas misalkan gitu ya, ke sebuah perkumpulan, bukan semerta-merta itu juga bisa menjamin, oh kita bisa nih untuk kemudian pentas atau terjun ke bidang-bidang lainnya untuk baik ke film atau pertunjukan. Enggak juga, itu pastinya dibutuhkan dengan kerja keras kita dan juga sikap. Bagi aku itu pasti sangat diperhitungkan karena orang masih suka berpandangan, oh kalau misalkan seniman misalkan apa disiplinnya jelek atau apa lain sebagainya, itu yang harus memang kita patahkan gitu ya, dan kita harus buktikan gitu. Dan selain itu juga menjalin relasi sangat penting. Nah, aku ingin sampaikan ke teman-teman bahwa menjalin relasi itu beda ya dengan panjat sosial, dengan pansos gitu, dengan panjat sosial. Panjat sosial adalah intensi kita sejak awal memang untuk memanjat sesuatu yang sudah dibangun dengan orang itu.
Tapi ketika kita membangun relasi, adalah kita membangun sama-sama dengan orang tersebut relasi itu. Dan bukan berarti juga misalkan kita ingin membangun relasi, contoh, aku pengen pentas teater, pengen misalkan tergabung dalam produksinya Titi Mangsa, misalkan dengan Mbak Happy Salma, atau mungkin kita bisa nih lewat Reza Rahadian dan lain sebagainya. Contoh gitu ya, seseorang yang sudah dengan nama besar. Nggak apa-apa, tapi kita membangun relasi intensi dari awal, bukan semerta-merta, biasanya kalau orang yang memang niatnya untuk pansos, itu mereka memang, gue pengen nyampe di atas, pengen tinggal manjat aja sesuatu yang sudah dibangun dengan orang tersebut. Misalkan contoh, ya biar nama gue langsung naik nih, misalkan sama Reza Rahadian, contoh misalkan ya. Jadi mungkin intensi itu sih yang membedakan antara pansos dengan menjalin relasi. Dan menjalin relasi menurut aku itu tidak ada batasan, kalian bisa menjalin relasi dengan siapapun, dan tidak ada batasan juga sekarang. Dulu mungkin masih yang kayak, ya itu yang kayak aku bilang tadi, ya karena anaknya si ini ya jadi bisa, karena anaknya si ini ya jadi bisa. Belum tentu juga, menurut aku banyak sekali sekarang kolaborasi yang bisa dilakukan baik dengan para seniman-seniman senior, dengan seniman-seniman yang baru, tapi memang mereka memiliki potensi gitu. Jadi apalagi dengan sekarang kekuatan digital, kekuatan media sosial, sekarang sudah sangat memungkinkan banget gitu untuk kita bisa menjalin relasi dan bisa berkarya dengan orang-orang yang mungkin sudah berkecimpung sejak lama, yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi gitu. Bagaimana kita bisa berkecimpung dengan kita fokus dulu kali ya dengan prosesnya, dengan kita benar-benar sungguh-sungguh dalam setiap berlatih. Banyak juga orang-orang yang suka salah mengartikan, latihan ya udah setengahnya dulu aja, padahal kita lupa apa yang kita latih itu akan kita bawa ke panggung nanti. Jadi perlu kita ingat juga bahwa ketika berlatih harus sungguh-sungguh gitu. Bukan berarti, berlatihan nggak ada yang nonton akhirnya setengah-setengah. Kita maksimal itu kan bukan hanya untuk karena ada penonton kan, tapi untuk diri kita sendiri dulu. Nah itu yang harus diingat, bahwa bagaimana kita mau berkecimpung di dunia apapun itu, kesenian, seni pertunjukan ataupun film, harus sungguh-sungguh ketika di latihannya. Mungkin kalau di film ketika reading harus sungguh-sungguh, ketika mau pentas juga ya latihannya harus sungguh-sungguh. Jadi ketika latihan jangan kasih 50%, kasih 100%, sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan untuk pentas itu kita bisa menampilkan 200%. Tuh. Baik, terima kasih ya Kak Dea atas jawabannya. Cuma nih, tadi kan kita, walaupun kita nontonnya cuma cuplikannya ya, kita udah sedikit capture ya beberapa bagian-bagian yang menarik untuk dibahas gitu ya. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa bahas nih, apa sih poin-poin yang mau Kak Dea angkat di dalam film pendek ini. Dan karena namanya diskusi interaktif ya, jadi para audiens boleh banget nih raise hand di tengah-tengah dan mengajukan pertanyaan saat moderator memberikan kesempatannya. Tadi yang belum nanya ya nih. Waduh. Iya, boleh share screen kita. Nah. Aku ambil charger sebentar ya. Boleh, Kak Dea. 2 menit aja. Iya, Kak. Oke. Sambil menunggu Kak Dea nih, tadi kita ulangin lagi ya, karena kita diskusi interaktif sambil kita ngobrol barengan Kak Dea. Kalau tiba-tiba muncul, pengen nanya tentang ini nih, langsung raise hand aja, nanti akan kita persilahkan. Karena setelah ini kita akan membahas sebuah scene-scene yang menarik ya, untuk dijelaskan lebih lanjut langsung sama penulisnya nih. Karena kesempatan emas banget ya, Rin. Bisa Mas, ngobrol iya langsung. emang. Boleh. Okay. Nggak nyampe semenit. Boleh di next slide. Nah, ini nih. Ada beberapa bagian potongan dari film ini. Mungkin Kak Dea mau ceritain dulu awal dari scene-nya itu ada pesan apa gitu dari foto-foto ini. Oke. Ya seperti yang tadi sudah dibilang dengan sama Orin dan Nanda, ini kan hanya cuplikan, jadi mungkin teman-teman habis ini bisa lihat fullnya biar lebih jelas di YouTube. Cari saja banyak jalur di Aseto. Untuk di awal ini merupakan 2 orang yang berbeda ya. Jadi yang pakai baju merah itu adalah Jeng Felis. Jeng Felis apa Jeng Ratna ya? Siapa sih di kredit aku namanya? Kalau tidak salah Jeng Felis. Ya, Jeng Felis. Dan di sini aku menyebut dia DS, tapi DS itu bukan
singkatan dari Dea Seto, tapi Dea Seto adalah diri sendiri karena dia adalah sebagai sosok karakter yang tampil di banyak jalur yang berani menjadi dirinya sendiri dengan segala omongan-omongan yang ada. Aku membuat universe sendiri. Jadi di awal itu DS kan memang sedang ragu untuk masuk ke pintu. Pintu ini tuh sebagai gambaran jalur yang dia pilih. Gitu. Jalur pendidikan aku di sini karena dalam rangka Hari Pendidikan Nasional aku bikin. Jadi aku sebenarnya ingin menampilkan bahwa kita tuh di Indonesia memiliki 3 pendidikan, sistem pendidikan. Ada pendidikan formal, yaitu seperti sekolah-sekolah, informal, yaitu homeschooling, dan non-formal. Non-formal itu adalah seperti diskusi kita hari ini, dari masyarakat, dari keluarga, itu merupakan pendidikan non-formal. Nah, banyak sekali, itu tadi yang aku bilang di awal, bahwa orang melihat pendidikan itu hanya formal doang, hanya sekolah. Jadi anak-anak yang nggak sekolah, siapapun yang tidak sekolah, menempuh jalur formal, itu seakan tidak dapat pendidikan. Padahal di sini aku ingin menampilkan bahwa si pintu kuning merupakan jalur non-formal. Karena dia memilih untuk menekuni bidangnya di tari gitu kan. Atau kesenian lainnya, ini sebagai gambaran saja. Dan jalur pintu merah itu adalah jalur formal gitu. Jadi aku memakai istilah-istilah itu ketika si Jeng Felis dan Jeng Ratna sedang berbincang. Nah, Jeng Felis Jeng Ratna ini siapa sih? Ini sebagai gambaran mungkin omongan-omongan masyarakat sih, stigma-stigma yang ada. Nah, itu aku tampilkan di karakter Jeng Felis dan Jeng Ratna. Di sini aku menggambarkannya sebagai seorang ibu-ibu yang berpakaian glamor gitu ya. Itu aku menggambarkannya aja seperti itu. Walaupun memang kalimat-kalimat itu tidak hanya keluar dari kelompok tertentu, tapi memang dari banyak orang. Tapi ini sebagai gambaran yang masyarakat sering lihat aja terhadap pemahaman pendidikan. Kurang lebih seperti itu sih. Dan aku benar-benar sangat memikirkan pada saat itu, ini yang aku pengen sharing sih, karena seru. Jadi kalau kalian lihat tadi pintu kuning dan gagang pintunya warna biru. Kenapa? Karena aku benar-benar cari tahu bahwa kuning itu sebagai lambang bukan keberanian. Kuning itu sebagai lambang keceriaan, kesenangan, kegembiraan, yaitu sesuatu yang memang dia minati gitu kan. Dan kalau biru itu sebagai lambang ketenangan, kalau nggak salah. Dan jalur pintu merah itu kan lebih kayak jalur yang berani gitu kan. Banyak orang melihatnya sebagai warna yang berani. Jadi aku menaruh si jalur formal itu di pintu merah, kayak ini yang tegas, yang yakin, lebih dominan lah gitu kan. Jadi pintu merah sampai gagang birunya itu benar-benar aku pikirkan, dan aku sempat mencari tahu apa sih di balik setiap warna ini. Dan di adegan nantinya yang tadi juga sempat ada kan, ketika orang-orang ngomong itu mungkin gelap, yang ngomongin jelek-jelek, tapi ketika dia akhirnya keluar dari omongan-omongan tersebut, akhirnya dia berani menerjang itu warnanya kuning gitu. Jadi aku sempat memikirkan juga untuk sampai ke properti dan lain sebagainya. Wah, berarti sampai ke detail gagang pintunya aja tuh punya makna ya. Tanpa kita ngobrol nih, kita nggak akan tahu itu artinya apa. Gagang aja ya, betul. Aja kita nggak tahu apa-apa nih. Ada maksudnya nih dari. Iya, itu sampai setengah mati tuh tim artnya tuh nyari gagang pintu warna biru, karena kalau dicat agak susah. Jadi itu ya, kayaknya enggak deh, mereka benar-benar cari gitu gagang warna biru. Alhamdulillah dapat. Perjuangannya memang sebanding sama hasilnya sih. Iya, karena benar-benar maknanya tuh yang tersirat itu banyak banget ternyata. Nah, ini juga ada di scene berikutnya. By the way, ini teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung raise hand, ntar kita akan persilahkan di tengah-tengah ngobrol bincang-bincang sama Kak Dea nih. Oke. Juga ada scene, ada anak-anak kecil, terus lihat mereka, terus tiba-tiba ada scene yang agak gelap gitu, boleh ada makna tertentu mungkin kayak tadi gagang pintu ya. Iya. Jadi memang setiap adegannya benar-benar aku pikirkan matang-matang sampai kepada propertinya juga. Jadi ketika dia masuk ke ruangan ini kan sebagai gambaran jalur yang dia pilih. Nah, foto anak-anak ini adalah foto anak-anak didik organisasi sosial yang aku buat dengan partner aku pada tahun 2019, yaitu nama organisasi sosialnya Gerak Aja Dulu. Si Gerak Aja Dulu yang mendirikan pendidikan tari untuk anak-anak. Nah, ini memang foto dokumentasi pengajaran kita pada saat itu di Ceger. Ini merupakan anak-anak prasejahtera yang kita ajarkan.
Nah, di sini ceritanya digambarkan DS ini melihat sekitarnya bahwa oh masih banyak nih ternyata anak-anak yang butuh kehadiran gue, yang butuh kehadiran saya sebagai pelaku seni. Di situ dia terinspirasi melihat lingkungannya, itu sebagai gambaran dia terinspirasi melihat lingkungannya. Akhirnya dia mencoba untuk menyentuh, untuk menyelami ada apa sih memang di tempat ini. Kemudian dia akhirnya memulai nari. Ibarat nari itu adalah yang memulai perjalanannya dalam jalur yang dia pilih. Nah, di pintu kuning ini juga ada tulisan proses. Kalau kita bisa lihat tiga warna yang memang kita pilih, merah, biru, kuning. Untuk sampai tulisan neonnya itu sangat dipikirkan. Jadi ini si pintu kuning ini adalah proses nih, lo mau nggak nih masuk pintu ini untuk menekuni jalur ini begitu. Terus ya ini ekspresi dia terinspirasi dengan sekitarnya ya. Kurang lebih sih adegan ini menggambarkan itu. Dan kenapa aku memilih proyektor? Ya bagi aku secara estetikanya indah aja ya ketika kita menari dan ada proyektornya. Terus kemudian tadi juga muncul yang 9 kecerdasan manusia untuk aku bisa berinteraksi dengan tulisan-tulisan itu. Karena aku juga ingin menampilkan tulisan-tulisan yang penting. Kalau teman-teman tadi lihat ada yang tulisannya undang-undang, pendidikan, segala macam, itu kan sempat ada kan. Ingin memperlihatkan secara semi eksplisit dan implisit ya, tengah-tengah gitu ya. Jadi karena itu cepat tapi bisa di-pause untuk dibaca. Jadi memang sebetulnya aku ingin menampilkan tulisan-tulisan tersebut. Tulisan bahwa ini loh definisi pendidikan tuh ini dari undang-undang kita sendiri tuh seperti ini. Kemudian ada 9 kecerdasan menurut Howard Gardner, seorang psikolog. Kemudian dan lain sebagainya itu sebenarnya ingin aku tampilkan. Jadi wah seru nih kayaknya untuk membuat konsep ini dengan proyektor yang ditembakkan ke badan aku sehingga aku bisa interaksi dengan tulisan-tulisan tersebut. Begitu kurang lebih. Terima kasih Kak. Warnanya tadi merah, biru, kuning udah kayak We Art X ya. Waduh. Mungkin kita punya makna yang iya bener. punya goals yang sama nih kayak sama pesan dari banyak jalur ini. Nah, yes, ini kenapa ada balok-balok itu aku menggambarkan simbolis sebagai rintangan dia seperti mau jatuh, gemetar gitu kan di gerakannya tadi. Dan warnanya juga hitam putih gitu ya, sebagai menunjukkan ini si DS ini memasuki fase gelap karena omongan. Dan kalau misalkan diperhatikan audionya dari awal sampai akhir, kalau nanti teman-teman nonton di YouTube itu memang ada audio yang omongan itu semakin besar, dan ketika di proyektor kuning akhirnya omongan itu dia tinggalkan. Jadi itu sebagai gambaran ketika awal-awal terdengar nih gitu kan. Pas dia masuk pintu nih agak terdengar sayup-sayup suara si ibu-ibu rumpi ini. Tapi akhirnya sempat ada di situasi di mana dia benar-benar ibarat penilaian masyarakat begitu kencang, begitu bising di telinga dia sehingga dia melalui fase ini gitu. Tapi setelahnya dia masuk ke fase yang kuning, yaitu sebagai simbolis bahwa gue udah bisa rilis, gue udah bisa menentukan kebahagiaan diri sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu si warna-warnanya, dan ini merupakan warna ini menentukan fase-fase yang dilalui oleh DS ini. Baik Kak Dea, terima kasih nih atas ini juga keterangannya lebih lanjut. Cuma tadi udah ada yang sedikit direct message kita nih, punya pertanyaan karena tertarik sama film pendeknya Kak Dea. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih Kak perbedaan acting di dunia pertunjukan sama di film? Dan juga unsur apa aja sih yang beririsan antara seni pertunjukan dan film? Unsur apa saja yang apa, mohon maaf? Beririsan Kak, antara seni pertunjukan dan seni film. Beririsan? Iya, betul. Oke, perbedaannya. Ada nggak sih perbedaannya? Kalau persamaannya pasti sama-sama harus jujur ya, tetapi perbedaannya biasanya lebih kepada di vokal. Kalau misalkan di film, kita kan sudah pakai clip on. Jadi ya kita teriak atau apa seperlunya, sesuai kadarnya saja gitu. Tapi biasanya itu juga situasional sih. Terkadang ada hal yang mungkin kita tidak bisa pakai clip on dan harus pakai boom doang, dan kita harus lantang suaranya. Tetapi kalau misalkan pertunjukan, rata-rata kita secara vokal sendiri juga memang harus lebih lantang, harus lebih keluar daripada di film. Jadi ada beberapa situasi-situasi yang memang harus disesuaikan. Kemudian juga untuk gerak tubuhnya, mungkin karena kalau misalkan di film
mereka akan lebih capture hal-hal yang detail sehingga itu tidak perlu gerak tubuh yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan untuk di panggung, kita butuh untuk gerak tubuh yang lebih luas dikarenakan ada penonton yang sampai atas, yang sampai balkon, yang harus bisa mendapatkan energi itu gitu. Ada orang yang bilang bahwa kalau misalkan udah terbiasa di panggung, pasti terbiasa juga untuk ke film. Setuju nggak setuju? Karena sudah kembali lagi ke individu gitu. Setuju karena mungkin mayoritas iya bisa lebih menyesuaikan ya, menyesuaikannya, adjustnya tuh lebih mudah ketika sudah mengenal panggung. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang mungkin lahirnya dalam tanda kutip ya, lahirnya di film kemudian ke teater, banyak juga kok yang bisa menyesuaikan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke individu. Tetapi ada sih perbedaan-perbedaan itu sesuai pengalaman aku. Kemudian untuk hal-hal yang beririsan, kalau dari aku sih tidak ada ya, karena rata-rata sama, lebih ke itu aja perbedaannya saja sih. Tidak terlalu banyak hal-hal yang jauh sekali atau sampai beririsan, sepertinya tidak ada. Kalau dari sudut pandangku. Oke, thank you banget Kak Dea buat jawabannya. Tapi aku tuh kan udah nonton juga nih film pendek Banyak Jalur ini. Teman-teman di ruangan ini juga sebelumnya udah nonton film ini. Terus aku tuh penasaran nih Kak, aku kan kayak amazed gitu nih sama ekspresi yang ada di layar ini, di mana Kak Dea kayak benar-benar menghayati peran Kak Dea tuh. Ada nggak sih kayak Kak Dea tuh bisa berekspresi itu hasil dari Kak Dea dari dulu nari dan kayak terjun di dunia seni itu bikin Kak Dea bisa lebih berekspresi kah atau gimana? Pastinya sih. Jadi sebetulnya sebelum terjun ke dunia kesenian, aku memang adalah orang yang sangat ekspresif dan ekstrovert sekali. Tetapi aku ingin membagikan juga ke teman-teman bahwa sempat ada fase di mana justru ketika aku tergabung dalam sebuah komunitas dan sanggar, aku malah menjadi orang yang akhirnya lebih tertutup gitu. Itu sempat aku melalui itu gitu. Kenapa? Karena ada tuntutan ekspektasi nih dari sekitar. Ada tuntutan ekspektasi dari orang-orang bahwa karena itu tadi mungkin ya, dia dari kecil selalu bagus, dia dari kecil nih selalu selalu mendapatkan nilai baik segala macam. Akhirnya ada tuntutan itu yang akhirnya membuat aku sempat jadi nggak ekspresif gitu. Tetapi sebenarnya itu tadi dunia kesenian itu kan buat semua orang ya, tidak terbatas. Semua orang introvert sekalipun sebenarnya sangat bisa untuk di dunia kesenian. Jadi sebetulnya baik orang yang ekspresif maupun tidak ekspresif itu sebenarnya siapapun nih bisa masuk berkecimpung di dunia seni. Dan ya seperti contohnya aku pun orang yang ekstrovert dan ekspresif sekalipun bahkan pernah juga melalui fase-fase di mana ragu dan kayak kayak gue nggak berani mengekspresikan ini. Aku bertahun-tahun latihan hip hop, aku tuh nggak pernah berani freestyle dulu. Kenapa? Karena takut jelek gitu. Karena itu tadi udah ada pengakuan dari orang, takut aku masih jadi butuh lebih, jadi haus lebih untuk mendapatkan validasi dan pengakuan orang lain. Jadi takut jelek. Kenapa? Karena ketika jelek itu bukan gue rasanya seperti itu gitu. Jadi dulu aku adalah orang yang sangat ekspresif, tapi lucunya ketika aku tergabung dalam sanggar dan komunitas kesenian malah aku sempat menjadi orang yang tertutup. Tapi aku menghargai itu adalah bagian dari prosesku. Dan ya udah, gimana aku sebagai individu mencari lagi, karena kita tidak bisa bergantung dengan siapapun. Aku juga adalah orang yang sangat loyal terhadap sebuah sanggar atau komunitas. Aku ketika udah cinta mati nih sama sanggar dan komunitas, aku akan memperjuangkan banget dan sampai kayak siapapun yang ngejelekin kayak aku yang maju gitu. Dulu seperti itu. Tapi aku sadar bahwa ya akhirnya aku sadar aku nari ini bukan buat, aku pernah ada di fase nih nari untuk guru, nari untuk sanggar, dan itu salah menurut aku. Ya kita harus menari untuk diri kita sendiri, motivasinya harus untuk diri kita sendiri. Pertama, selebihnya untuk siapa sekitar kita nggak apa-apa, tapi pertama harus itu menurutku. Jadi ya aku merupakan orang yang memang sangat ekspresif dari bahkan sebelum aku berkecimpung di dunia kesenian sih. Tapi mungkin dengan adanya kesenian itu bisa mengarahkan aku untuk bisa berekspresi agar lebih bermanfaat, mungkin seperti itu kali ya. Bisa disalurkan melalui sini, itu aku bisa menyalurkan ekspresif aku, bisa menyalurkan ekstrovert aku.
seperti contohnya ini masih ada kan MC-nya? Nggak ada. Oke, masih ada. Iya, oke, aku mau kasih contoh juga. Seperti contohnya dulu, aku saking ekspresifnya ketika ketawa dan ada orang yang lucu banget kayak hahaha, itu aku pasti mukul. Dan itu mungkin ada teman-teman yang seperti itu juga ya. Dan itu bagi aku ya, dan ternyata tidak semua orang bisa menerima gitu. Ada satu waktu di mana karena biasa aku melakukan itu ke laki-laki yang aku merasa yang dalam pandangan aku mungkin lebih kuat gitu ya. Sampai aku ditegur sama teman laki-laki, Dek, nggak semua orang bisa lo giniin, jangan kayak gitu, gue nggak suka. Di situ aku kayak, oh gitu. Nah akhirnya melalui seni ini, se-ekspresifnya kita kan harus ada kontrol di dalam diri. Nah melalui seni tari ini aku merasa bisa mengontrol itu. Jadi bisa menyalurkan nih energi berlebih aku, ekspresi aku, dan juga sifat ekstrovert aku untuk hal yang lebih baik. Kayak gitu. Baik, terima kasih Dede. Emang kalau misalnya energik dan ekspresif itu harus disalurkannya ke hal yang positif ya, Rin, ya? Iya. Kalau enggak, dipukul-pukul orang di sekitar. Bener. Kayak tadi kita udah bahas di sesi awal juga, ternyata emang banyak banget ya kayak pengaruhnya dunia seni untuk Kadea, bahkan nyampe mukul-mukul orang aja nyampe nggak jadi. Iya. Oke. Teman-teman jangan lupa juga ya, karena ini diskusi interaktif, kami persilakan untuk teman-teman yang punya pertanyaan buat Kadea nih. Karena juga Kadea pasti mau menjawabnya. Iya. Boleh langsung raise hand atau mungkin kalau malu boleh nanti kita yang baca. Nah, udah ada nih yang udah mengangkat tangan dengan sigap. Wow, iya nih, ada dari Kak Uli. Halo Kak Uli, boleh Hai Uli. Perkenalan dan menyebutkan nama instansinya. Nah. Oke, sebentar ya. Nah, udah ada Kak Uli, boleh Kak Uli langsung on mic, perkenalkan nama dan asal instansinya, dan langsung kasih pertanyaan untuk Kadea. Masih di... Iya, Kak Uli mungkin. Suaranya belum masuk. Halo, ada suaranya nggak? Oke. Oke. Halo semuanya, makasih juga atas kesempatannya. Halo Kadea, halo. Selamat siang Uli, halo. Halo siang Kak. Kenalin aku Uli dari UI juga, dari Sastra Jerman. Aku sebenarnya bingung juga sih karena dari tadi semua pertanyaan aku yang udah aku list tuh kayak udah kejawab. Ya mau tanya apa ya? Cuman ada satu nih yang pengen aku tanyain nih Kak. Jadi kan akhir-akhir ini terutama di dunia digital kayak tadi Kakak udah seperti Kakak jawab juga kan tentang digitalisasi kesenian gitu. Udah banyak juga kayak semacam bisa dibilang sindiran-sindiran publik itu yang disampaikan dalam pertunjukan seni gitu kayak yang kayak mungkin karya Kakak yang ini gitu ya. Nah, tapi di satu sisi karya-karya kayak gitu tuh masih aja dipandang sebelah mata sama orang atau enggak lebih ke orang yang dituju gitu. Mereka emang tutup kuping gitu karena kayak ngerasa sindiran ini tuh nggak direct gitu kan, lebih ke indirect dan lebih ke tersirat gitu kalau pesan makna dari sebuah pertunjukan atau dari panggung gitu. Nah menurut Kakak nih gimana sih, apakah pelaku seni ini tetap harus trying to be heard gitu atau cukup kayak ya udah yang penting kita menampilkan apa yang ingin kita sampaikan aja gitu, nggak peduli didengar apa enggak gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Makasih. Terima kasih banyak Uli. Sebelumnya Uli dan teman-teman, maaf aku boleh izin buang air kecil nggak? Aku minum banyak banget aku dari tadi. Boleh banget. Bentar aja, aku cepet kok, 2 menit. Kapal aja ya. Kalian boleh pantun atau performance dulu sebentar untuk diisi ya. Sebentar kita aja. Yang kali ya, Kamanda ya. Kita yang perform, kamu Bentar ya, 2 menit ya. Gak bisa, beatbox boleh nih. Kan ini kita interaktif, saking interaktifnya kita bebas nih. Kadea mau ke toilet boleh, teman-teman juga kalau mau yang minum boleh, tarik napas, refreshing biar kita seger-seger lagi. Kan tadi yang nggak boleh cuma satu, Rin, nggak boleh makan berat. Iya. Jadi kalau sambil minum boleh banget juga ya teman-teman. Iya boleh cemil-cemil, asal tadi nggak nasi padang kan. Kalau nasi uduk bungkus, nggak boleh dengerin. nasi kotak Jangan, nggak dikasih nih kita nasi kotak nih. Nasi jangan kali ya. Kita tunggu sampai selesai talk show-nya baru kita makan-makan. Iya, tadi untuk teman-teman audiens tadi ada Kak Sylvia, Kak Sabita juga kalau punya pertanyaan setelah ini boleh banget, jangan sampai
Udah talk show selesai, masih ada yang penasaran, masih ganjel, itu sayang banget nih. Oke. Tapi kan ya Rin ya, kita kan punya acara ini bisa berlangsung dengan lancar ya. Pasti ada dukungan dari pihak-pihak tertentu nggak sih Rin? Ada dong, kayak yang tadi kita udah bilang, dukungan dari dalam, dukungan dari luar tuh udah komplit, tapi tentunya ada dukungan yang penting, gak kalah penting, ada dari Toyota nih. Terus juga ada dari pajak.com, sekolah online Indonesia yang tadi kita bahas, membuat digitalisasi menjadi lebih mudah gitu kan. Karena tadi di Sekolah Online Indonesia itu menyediakan satu platform yang kayak emang bikin semua kegiatan belajar mengajar tuh jadi gampang banget lewat satu aplikasi. Jadi nggak usah download aplikasi 10 aplikasi gitu kan, habis storage-nya ya. Terus juga ada dari Textprime, Ines, dan JNE. Nah, udah datang di bintang tamu kita. Tadi hampir aja aku wawancara Aurel. Iya, hampir kita nari di depan sini. Oke. Oke, boleh dilanjut sesi Q&A-nya. Ya, aku menjawab pertanyaan dari Uli ya. Baik, kalau menurut aku Uli, aku melihat justru sebaliknya. Bagi aku, seni itu adalah sebagai salah satu media yang bisa menyampaikan pesan yang paling efektif dari sudut pandang aku. Pastinya kita tidak bisa dalam satu karya kita bisa mencakup seluruh elemen masyarakat atau seluruh orang-orang yang ingin kita singgung atau kayak nih karya buat lo nih misalkan kayak gitu, tentu nggak bisa gitu. Pastinya setiap film pun juga ada misalkan genre komedi, juga komedinya yang untuk usia berapa segala macam kan pasti ada 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 target marketnya gitu kan, dan itu pun target market yang dituju juga belum tentu kita bisa kena ke semuanya. Nah, bagi aku memang tugas seniman itu bukan untuk to be heard sih menurut aku ya, kayak pada akhirnya didengar itu sebuah sesuatu yang sangat disyukuri pastinya, tetapi bagi aku untuk menjadi seniman ya untuk kita mengekspresikan aja. Dan aku selalu melihat seni itu sebagai media yang sangat cocok dan sangat pas untuk bisa menyampaikan sebuah pesan secara efektif. Dan itu menjadi ujian kita gimana misalkan mau membuat film atau membuat karya yang memberitahu tanpa menggurui. Salah satunya aku sempat terlibat dalam film pendek Suara Kirana yang itu menyampaikan mengenai isu perkawinan anak yang masih sangat tinggi di Indonesia. Dan bagi aku itu menjadi salah satu media yang sangat efektif. Kenapa? Karena mungkin misalkan kita melihat dari aktor atau aktrisnya sudah memiliki masa yang memang mengikuti karyanya. Dari situ teman-teman itu bisa melihat karyanya dan bisa dapat pesannya. Jadi kemarin yang Suara Kirana itu kebetulan aku dengan 2 aktor dan aktris hebat lainnya, salah satunya Jordi, yang pada saat ini karirnya lagi tinggi, dan akhirnya teman-teman yang awalnya mungkin hanya ngefans ganteng, karena ganteng gitu, tapi akhirnya bisa mendapatkan pesan tersebut. Kemudian juga bagaimana kita membungkusnya yang kayak karena orang kan biasanya melihat film atau apa, I want to be entertained gitu kan, sesuatu yang entertaining, dan membungkusnya menurut aku menarik sekali. Mungkin habis ini teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Plan Indonesia, Suara Kirana. Jadi itu membungkus cerita dengan awalnya ini adalah ada siswa dan siswi yang mendapatkan informasi hoax, ada siswi di di sebuah daerah yang katanya diculik Nyi Roro Kidul. Karena orang seneng nih sesuatu yang berbau horor, ternyata itu plot twist-nya adalah enggak, ternyata dia keluar sekolah, dia menghilang karena dia harus mengasingkan diri karena hamil di luar nikah, dan ada pemaksaan perkawinan anak usia dini dan lain sebagainya. Jadi kalau justru dari sudut pandang aku, seni merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan. Tapi apakah tugas kita atau niat kita? Ya niat sebenarnya kembali ke masing-masing. Tapi kalau untuk aku pribadi, sebenarnya ada pasti rasa I want to be heard. Tapi aku sadar itu nggak boleh menjadi tujuan utamaku, karena aku bakal capek sendiri di tengah jalan kalau aku hanya ingin didengar. Jadi just try to express ourselves. Dan menurut aku sini juga menjadi media untuk kita bisa nggak sih mendengar diri sendiri. Karena kan setelah kita berkarya biasanya kita evaluasi, kita melihat lagi diri kita sendiri, seberapa kita bisa mendengar diri kita. Nah, proses itu yang menurut aku berharga. Jadi sebelum kita ingin didengar oleh orang lain, kita juga perlu mendengar diri sendiri dan mendengar sekitar. Karena bagi aku seni juga menuntut kita untuk aware,
untuk sadar nih akan sekitar. Ada isu apa sih saat ini? Itu kan kita mencoba untuk mendengar ada isu apa. Mungkin isu yang bisa kita angkat bisa dari internal, dari keluarga, atau dari teman, dari sekitar kita, sampai isu-isu yang besar. Jadi, maybe art is about bukan hanya kita didengar, tapi kita juga mendengar diri kita dan juga sekitar kita. Itu dari aku sih kurang lebih. Semoga menjawab ya Uli. Oke. Tadi udah ada sepotong kalimat nih yang Kak, tidak hanya untuk didengar tapi juga untuk mendengar gitu. Aduh, bagus sekali ini dari Kak Dea. Nah, udah terima kasih ya Kak Uli, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Tapi nggak cuma Kak Uli aja nih yang punya pertanyaan. Kak Dea nih, aku mau tanya dulu, Kak Dea kabarnya masih oke nggak nih kalau kita kasih pertanyaan lagi nih, Kak? Kak Dea maaf masih di Ya, maaf. Kalau bisa sampai maghrib. Waduh, sampai besok subuh kali ya. Oke, nih selanjutnya kita udah ada pertanyaan lagi dari Kak Sabita. Sebentar. Oke, halo Kak Sabita. Halo Kak Dea. Sebenarnya apa kabar? Baik Kak Dea. Aku Sabita dari Universitas Indonesia. Sebenarnya aku mau nanya aja sih, kan Kak Dea udah juga? Iya. Oh, keren. Kan Kak Dea ini udah jadi pelaku seni cukup, bisa dibilang cukup lama ya. Nah, Kak Dea sendiri pernah nggak sih ngerasa bosen sama yang Kak Dea lakuin ini dan pernah ngerasa kehilangan motivasi nggak? Nah, kalau misalnya pernah, gimana sih Kak Dea ngatasin hal ini gitu? Itu aja sih Kak. Makasih. Terima kasih banyak Sabita. Pernah banget, sangat pernah. Makanya aku sampai jualan cupang kan. Enggak. Cuma beneran itu salah satu yang kayak ternyata itu hobi baru. Tapi aku sadar setelah hobi baru itu mungkin karena banyak kegiatan yang tertunda ya. Dan ternyata pas aku ada kesempatan lagi untuk bisa berkarya, ternyata ya nggak jauh-jauh juga aku kembali lagi ke nari gitu. Pernah banget, tapi sebelum pandemi pun juga pernah bosan, pernah ragu, pernah banget gitu ragu. Gue bisa nggak sih? Terlebih lagi ketika kita berada di sebuah sanggar atau komunitas, biasanya kan ada teman lain. Dan kalau lingkungannya tidak sehat tuh ada tuh biasa perbandingan yang langsung dilontarkan oleh gurunya atau pelatihnya kan, dibandingkan dengan temannya dan lain sebagainya. Sehingga keraguan itu muncul ada banget gitu. Pernah banget aku ada di fase, gue bisa nggak sih nih nari, bukan jadi penari dulu deh, tapi gue nari dulu aja bisa nggak sih? Itu pernah banget gitu aku melalui itu. Bagaimana kembalinya? Pertama lalui dengan cara keep on going. Ini terdengar klise banget, tapi itu nyatanya gitu. Keep on going, gerak terus aja. Istirahat nggak apa-apa, tapi bukan menyerah gitu. Dan aku berterima kasih banget sama dia yang dulu, terima kasih ya gitu, sudah tetap bergerak hingga ada di hari ini. Dan aku tidak menyerah gitu. Caranya gimana? Kita juga harus pintar-pintar melihat situasi. Ketika misalkan kita berada dalam situasi atau komunitas ataupun sanggar yang kita rasa sudah tidak sehat, udah ada perbandingan, atau kita mungkin secara tidak langsung di gaslighting, direndahkan terus dan lain sebagainya, ya kita harus ambil tindakan, kita harus keluar gitu. Itu tadi makanya betapa pentingnya kita harus memiliki kesadaran bahwa kita menari, kita berkarya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Gitu. Jadi kita tidak ada merasa ketergantungan terhadap suatu sanggar atau suatu komunitas. Mungkin itu sih yang aku lakukan. Kemudian kembali lagi di bahasan yang tadi, apa yang menjadi, apa kita melihat value itu dalam hal-hal apa sih gitu. Bagi aku dengan aku interaksi dengan orang, interaksi sosial, dengan aku tukar pikir dengan sesama pelaku seni, dengan aku bisa mengajar anak-anak prasejahtera, di situ akhirnya aku gain value itu untuk menjadi bensin aku gitu. Dan itu tadi aku orangnya itu love language-nya adalah words of affirmation. Jadi aku selalu merasa terisi bensinnya ketika aku mendapatkan afirmasi positif. Jadi biasanya apa yang aku lakukan sesederhana aku baca ucapan-ucapan ulang tahun nih dari teman-teman terhadap aku, baik itu berupa tulisan maupun chat gitu kan. Itu biasa menjadi bensin aku banget kalau untuk aku ya. Jadi kita harus tahu nih apa sih yang menjadi bensin kita gitu. Cari tahu karena setiap orang berbeda-beda. Jadi tugas kamu adalah menanyakan kepada diri kamu apa nih yang menjadi bensin gue. What is my love language? Mungkin bisa dimulai dari situ. Apa love language saya? Bahasa cinta saya itu seperti apa? Kemudian kelebihan dan kekurangan.
dan bisa melihat situasi juga, mana yang situasi yang harus dihindari ketika memang mungkin kita berada di situasi yang telah menjatuhkan kita atau ya kita tidak cocok aja gitu. Dan ketika kita berada di sebuah toxic friendship ya, toxic relationship menurut aku bukan hanya terjadi dengan pasangannya aja, dengan pacar, tapi juga mungkin bisa terjadi kepada sebuah komunitas gitu ya. Ketika toxic ya kita juga tidak perlu nih menyalahkan sepenuhnya kayak ini salah dia gitu. Bagi aku ya toxic itu datang dari kedua belah pihak. Jadi apa yang harus dilakukan ya udah langsung ambil tindakan tegas aja. Mungkin kita keluar, menghindar atau apa gitu. Tapi itu sih kita harus tahu nih bensin kita apa. Menurut aku seperti itu. Jadi lucu ya, maksudnya mungkin terdengarnya lucu gitu bagi sebagian orang. Kalau lagi nggak ada semangat apa, aku gitu biasanya aku ada satu kotak isinya ucapan-ucapan dari teman-teman semua, itu bisa aku bacain ketika aku lagi tidak bersemangat gitu. Mungkin Uli salah satu yang sempat ikut produksi Pulau Elegi ya, yang aku sempat terlibat, dan manisnya pada saat 2019 lalu pas aku ulang tahun nih, teman-teman dari SMA 78 Jakarta itu menuliskan ucapan, itu manis banget dan sampai sekarang aku simpen. Nah, itu tuh salah satu bensin aku nih untuk terus bergerak gitu. Jadi sangat normal ya teman-teman untuk kita merasa capek, untuk kita merasa bosan, untuk kita merasa jenuh, untuk kita merasa ragu, itu sangat normal. Kita tidak perlu menolak emosi itu ketika datang, diambil, diolah, kita kelola, kemudian kita keluarkan lagi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih positif. Baik, terima kasih untuk Kak Dea atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Sabita tadi. Semoga menjawab ya. Ih, kebetulan. Kak Uli apa Kak Sabita ya? Kak Sabita ya? Mungkin aku lupa ketukar deh. Oke, Kak Sabita. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya Kak Sabita juga ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak Dea, ini pokoknya sekali lagi aku bilang semoga Kak Dea tidak bosan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kan mau iya. Kalau bisa besok sampai besok kita lanjut. Sampai besok. Jadi pertanyaan yang di direct message ke kita ini sepertinya dari penari juga ya. Kalau dilihat dari pertanyaannya gitu. Dia bertanya soal ini Kak. Kan Kak Dea juga membuat koreografi. Nah, aku mau nanya, kalau kita bikin koreo itu biasanya kan sudah ada konsep yang harus dituntaskan. Tetapi di tengah-tengah itu kadang moodnya suka hilang atau bahkan pindah ke mood lain. Nah, ini kadang yang menjadi penghambat untuk menyelesaikan satu koreografi. Padahal koreografi itu adalah tuntutan untuk diselesaikan. Kira-kira Kak Dea ada tipsnya nggak nih buat tetap keep up the mood gitu? Aku mengerti sekali. Mungkin pertama yang aku ingin sampaikan, aku dapat juga ini dari guru-guru tari aku. Terkadang ketika misalkan kita nih, sebelumnya kan biasa menjadi murid ya, kita mendapatkan koreografi. Dan kita tuh udah mulai bisa melihat nih sebagai murid, ini koreografi yang asik nih, yang keren, yang oke, ini agak kurang, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mulai diposisikan sebagai seorang koreografer, nah tuntutan itu tuh. Terkadang tuntutan itu juga nggak jauh-jauh datangnya dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Suka ada ego yang gue harus bikin koreografi bagus. Nah, kalau ngomongin bagus, ini kan nggak ada limitnya. Menurut aku, kita akan terus haus, akan kurang, nggak akan selesai. Jadi, apa yang aku dapat dari guru-guru aku adalah, Dek, kamu nggak usah bikin koreografi yang bagus di kepala kamu. Bikin dulu aja, kamu pengen gerak kemana, dari situ kamu olah lagi. Dan pasti akan bagus selama kamu menarikannya bagus, atau kamu bisa mengajarkannya, kamu bisa mentransfer, gitu. Mungkin kalau misalkan koreografi untuk diri sendiri, masih lebih mudah ya. Gimana kalau kita harus menyesuaikan dengan kapabilitas atau kemampuan si penarinya gitu. Itu kan pasti akan menjadi tantangan berikutnya begitu kan. Aku juga waktu itu pernah ada karya untuk dikerjakan bersama Abang None, dan untuk MRT. Dia harus menggabungkan nih karena MRT baru ada di Jakarta kan. Jadi gimana ya Jakarta, Abang None, oke berarti Betawi gitu ya, ada silat segala macam. Wah, tuntutan aku, pesawat maaf. Wah, tuntutan aku besar banget untuk diri sendiri. Ayo deh, harus bikin yang bagus apa segala macam. Terlebih lagi musiknya juga aku yang bikin kan. Awal-awal juga yang kayak wah stres. Akhirnya selesai bikin musik. Wah, alhamdulillah nih jadi musiknya aku udah bangga banget. Sekarang gimana koreonya? Itu wah setengah mati. Aku mengerti sekali rasanya seperti apa. Tetapi tipsnya gimana sih kalau misalkan moodnya hilang? Terkadang kita tuh harus ada
paksaan dulu. Setiap manusia kan punya ini ya, punya daya juangnya masing-masing. Setiap manusia tuh manusia adalah makhluk yang ketika dalam situasi yang sulit tuh pasti mereka akan bukan sulit, ketika ada di situasi yang terpepet, mereka tuh pasti akan survive. Ada urge untuk, ada dorongan untuk kayak gue harus survive gitu. Gue nggak nemu kalimatnya ya, tapi maksudnya kita sebagai makhluk tuh pasti ada rasa untuk fight gitu kan. Biasanya kalau aku pribadi itu tuh suka deket-deket deadline, itu nggak baik. Tapi terkadang dorongan itu yang membuat aku dituntut untuk selesai. Nah, pemahaman koreografi di sini tuh apa? Apakah hanya untuk bikin sendiri ataukah memang untuk sebuah acara? Karena kan kalau misalkan kita membuat untuk sebuah acara pasti harus diselesaikan. Dimana untuk dapat moodnya lagi, aku memiliki pepatah dalam hidup aku, ada beberapa hal yang harus dipaksakan. Ini memang abu-abu banget nih. Ada beberapanya nih apa saja ya, itu kembali lagi ke individu. Tapi ada beberapa hal yang harus dipaksakan. Dan bagi aku ketika membuat koreografi, outputnya kan baik. Berarti ya aku ngerasa ya berarti itu harus gue paksain nih gitu. Jadi terkadang ada beberapa hal yang harus kita paksakan kalau aku memposisikan diri aku dalam situasi yang terpepet. Misalkan deadline masih minggu depan. Tapi aku di minggu depan nih ada acara yang tidak memungkinkan aku bikin koreografi. Sebenarnya susah nih untuk aku memaksakan harus bisa bikin koreografi hari ini, tapi aku memposisikan nih di pikiran aku. Ya udah bayangin nih situasinya, lo harus bikin koreografi di minggu ini selesai, ya akhirnya jadi. Sama seperti skenario juga seperti itu. Kayak aku bikin skenario banyak jalur, itu banyak banget tuh alasan aku untuk kayak, aduh belum bisa, nggak mood. Tapi kalau kita ikutin mood itu nggak ada selesai, nggak ada habisnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipaksain, cari waktu luang, benar-benar fokus, dan kita harus tahu apa yang menjadi distraksi. Karena kalau aku pribadi adalah individu yang sangat mudah ke distract. Kalau misalkan tiba-tiba kalau ponakanku teriak-teriak, so aku kayak ke distract, aku bisa lupa nih aku ngomong apa, segampang itu. Jadi kita harus tahu apa yang bisa membuat kita terdistract. Misalkan aku mungkin ada suara anak-anak, ya oke, aku membuat koreografi di kamar agar tidak terganggu. Atau misalkan handphone notifikasi, ya di silent dulu atau di airplane mode, jadi hanya bisa dengerin lagu lewat YouTube misalkan. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi, kembali lagi apa yang menjadi kelemahan. Distraksi-distraksi itu kita minimalisir. Dan gimana untuk balikin mood, cari tahu apa yang menjadi semangat. Kalau aku yang menjadi semangat biasanya nonton orang di YouTube. Tapi ternyata ada yang lebih, yaitu melihat diri aku sendiri di masa lalu. Gitu, kayak seru juga loh dia narinya. Oke, bikin koreo lagi gitu. Itu memang susah banget ngumpulin mood. Tapi harus diingat, kalau kita nungguin doang, kita cuma nunggu, itu nggak akan ada habisnya. Jadi bukan ditunggu, tapi diajak ngobrol gitu loh, dalam artian kayak kalau misalkan ini gue belum dapat moodnya, cari lagi, jadi tetap gerak gitu. Jadi jangan tunggu dia pergi sendiri gitu. Dia akan pergi sesuai kitanya mau sejauh apa nih ngegalinya gitu. Jadi ya kalau menurut aku kita harus tetap gerak untuk terus cari moodnya sampai ketemu gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Oh, Sylvia angkat tangan. Iya, nih udah ada yang angkat tangan lagi. Semoga menjawab ya. Tadi dari siapa pertanyaannya? Tadi ada yang di direct message nih. Mungkin yang DM itu. Malu kali untuk disebutkan, ada yang nitip pertanyaan. Oke. Oke, boleh langsung sekarang untuk Kak Sylvia. Sebentar. Halo, Kak Sylvia, boleh langsung. Selamat siang, Sylvia. Salam kenal. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang, Kak Dea dan semuanya. Perkenalkan aku Sylvia dari Sastra Indonesia UI. Aku izin bertanya. Banyak nih teman-teman UI ya. Kak Dea kan tadi yang aku tahu selain nari juga nulis skenario film, juga memainkan seni peran. Nah, berarti Kak Dea itu kan punya banyak kegemaran ya. Nah, gimana sih caranya menyeimbangkan semua itu supaya semuanya tuh punya porsi yang pas untuk dilakukan dan diasah gitu, Kak. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sylvia. Pertanyaannya kok aku nge-mute diri sendiri? Pertanyaannya sangat luar biasa.
Oke. Sebenarnya gini, untuk tarian aja nih ya, kan aku menekuni 3 genre. Itu saja sudah pernah dibilang oleh salah satu penari senior, nggak mungkin, nggak akan bisa kamu menari 3 genre. Maksimal 2 lah orang. Jarang banget ada yang bisa 3. Itu sempat buat aku down. Tapi mungkin kalau misalkan tujuan aku adalah mendapatkan validasi dari orang, ya itu aku nggak akan pernah habis. Tetapi di situ aku sadar kayak, oke, aku bertanya lagi kepada diri sendiri, kenapa kamu mau balet? Aku kenapa melanjutkan balet? Karena bagi aku itu fondasi aku. Aku waktu itu sempat nari Jawa pas masih awal-awal, krisiknya tuh masih kelihatan banget balet, jinjit balet. Jadi aku ngerasa, oke, tubuh gue masih merekam balet. Tapi bukan berarti akhirnya aku menggampangkan kayak, oh ya udahlah karena badan gue balet, kalau Jawa gue masih ada balet-baletnya nggak apa-apa. Enggak, aku tetap mengusahakan ketika gue balet ya balet, ketika gue Jawa ya Jawa, ketika gue hip hop ya hip hop. Nah, itu saja aku maksudnya sempat tuh mendapatkan bukan keraguan, tapi pernyataan dari seseorang bahwa nggak mungkin gitu. Tapi aku mengingat lagi, kenapa aku bertanya sama diri aku, kenapa kamu melakukan ini? Oke, aku punya alasan kepada ketiga itu. Aku melakukan balet karena itu sebagai fondasi, aku melakukan tari Jawa karena itu sebagai terapi, dan aku melakukan hip hop karena memang aku menggemari gitu. Jadi aku menyukai tiga-tiganya. Kalau disuruh pilih salah satu, sulit karena ketiganya memiliki kelebihan sendiri terhadap aku. Kelebihan sendiri untuk aku gitu, memberikan keuntungan untuk aku. Kemudian untuk ke film itu memang aku sudah lebih lama di tari. Kemudian dari panggung tari baru ke film dan ke teater gitu ya, ke seni pertunjukan lainnya. Kalau misalkan untuk ke film sendiri juga ya memang aku senang berekspresi. Dari kecil aku senang impersonate orang. Itu dari kecil aku selalu senang gitu. Jadi berusaha untuk apa yang Tuhan sudah kasih, aku mencoba mengolah itu sih. Dan kemudian di penulisan, sebetulnya banyak jalur itu adalah karya perdanaku dalam menulis. Gitu. Dan itu ya memang baru aku temukan sekarang ketika pandemi. Jadi kayak, oh ternyata bisa ya, saya bisa gitu. Karena itu merupakan lahir dari memang kegelisahan aku ya. Menurut aku karya banyak jalur sangat amat personal bagi aku. Jadi makanya kenapa setiap karya sampai detail-detail gagang pintu sangat aku pikirkan, karena itu sungguh personal gitu. Bagaimana cara menyeimbangkan semuanya? Kita mungkin harus sadar bahwa sebagai manusia ya kita pasti ada kekurangan dan tidak bisa memenuhi semuanya. Tapi seperti yang kalimat terakhir ada di banyak jalur, bahwa apapun yang dipandang sebelah mata, sejatinya kesuksesan ada di dalam diri kita, bukan dari apa kata mereka. Jadi kekurangan itu juga harus atas dasar penilaian kita, bukan dari apa kata orang lain. Kalau kita yakin bahwa oh ya udah bisa gue aktor ini, ya then go for it. Gimana cara menyeimbangkannya? Kalau aku sih pernah ada di fase memaksakan. Terlebih lagi sebenarnya ini karena intimate ngobrol ya teman-teman, aku ingin berbagi juga bahwa aku sempat ada di fase sangat ingin membuktikan ke orang-orang bahwa aku ini Dea Seto sebagai seorang pelaku seni tari peran, bukan hanya sebagai anak siapa. Karena dulu aku sangat menjadi bayang-bayang dari orang tuaku, dan pernah ada di fase yang sangat ingin membuktikan. Tapi akhirnya aku merasa aku mengeksploitasi kesenian yang aku miliki, kayak benar-benar menjual banget nih gitu, kayak ya gue pelaku seni tari seni peran, benar-benar ingin menunjukkan banget gitu, saking aku tidak ingin menjadi bayang-bayang dari orang tuaku gitu. Bukan aku nggak bangga, tapi ya setiap individu pasti nggak enak untuk menjadi bayang-bayang dari orang siapapun itu gitu ya. Jadi aku sempat ada tuh di fase itu. Tapi akhirnya aku sadar bahwa nggak boleh berlebihan juga gitu. Aku nggak boleh mengeksploitasi itu. Jadi aku menyeimbangkan justru dengan cara menerima kekuranganku. Bahwa aku belum handal di penulisan, nggak apa-apa. Tapi jadi melakukannya tuh memang dengan hati. Ketika mendapatkan apresiasi dari orang, pujiannya itu sebagai bonus. Karena kalau misalkan ketika kita justru haus, gue pengen 100% di nari, gue pengen 100% di ini, 100% di ini, itu sulit gitu. Kita akhirnya menyeimbangkan itu semua, aku mengalami itu sulit gitu. Jadi bukan berarti setengah, tetap I want to do my best di setiap hal-hal yang gue geluti, itu nggak apa-apa. Tetapi tidak perlu menuntut diri kita berlebihan untuk kayak bisa selalu sempurna. Nah, kesempurnaan itu yang justru biasanya dapat tuntutan dari diri kita yang menurut aku menghambat. Jadi bagaimana menyeimbangkannya?
ditakar aja sesuai keadaan saat itu. Misalkan memang oke nih kesempatannya aku misalkan menjadi pembicara, dapat kesempatan menjadi moderator kemarin juga di acaranya UI. Ya udah dinikmati dulu itu. Mungkin ada pandangan dari orang kayak udah nggak nari sekarang, atau kayak dia ngomongnya doang pelaku seni padahal ini, ya nggak apa-apa, udah menjadi pendapat mereka saja. Tapi kita yang tahu porsi kita, gitu. Jadi menurut aku serunya di dunia kesenian itu sih, bahwa kita terus dilatih untuk bisa mengetahui dan mengenal diri kita dan mengetahui porsi kita. Nah itu sebetulnya kembali lagi ke individu masing-masing untuk bisa mengenal porsi ya. Tetapi itu tidak perlu menuntut berlebihan dan dinikmati segala prosesnya. Pernah juga kok aku kayak, ini lucunya ya emang seni karena kita yang harus menciptakan peluang. Padet banget nih, asik, serasa sibuk banget, keren banget gitu kan misalnya. Sibuk nih sebulan pertama, tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan gak ada kegiatan. Itu juga pernah gitu kan. Dan pasti kan ketika ada di situasi itu, kok ngerasa gak produktif segala macam. Nah, itu tuh waktu yang tepat untuk kita menabung tadi, sehingga kita bisa menyeimbangkan dengan baik. Kita bisa tanya diri, apa nih yang kurang ya? Mungkin literasi gue kurang agar penulisan gue lebih baik. Oke, lebih sering baca buku untuk meningkatkan di sisi ininya. Dijadwalkan lagi, mungkin di hari ini, oke, gue exercise nih untuk melatih stamina tubuh untuk nari nanti dan lain sebagainya. Jadi mencoba menyeimbangkannya dalam kadar memanusiakan diri kita sih paling penting. Kadang kita suka baik sama orang, memanusiakan orang lain, tapi lupa sama diri sendiri. Gitu. Yang paling penting kan adalah membaca diri sendiri. Kalau menurut aku ya, kan kalau misalkan di agama yang aku anut, ikro gitu kan, membaca. Tapi 3 membaca ini tuh membaca apa aja sih? Membaca tulisan, membaca situasi, dan membaca diri sendiri. Menurut aku seperti itu gitu. Jadi itu menjadi pegangan aku juga untuk jangan lupa untuk membaca diri sendiri juga gitu dalam situasi-situasinya. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Sylvia. Oke, membaca diri sendiri ya tadi kata Kak Dea diulang beberapa kali itu. Terima kasih Kak Sylvia untuk pertanyaannya. Semoga jawaban dari Kak Dea memuaskan. Kalau aku sih puas banget nih sama jawaban menjawab ya Sylvia. Dari tadi Kak Dea jawabannya keren-keren banget sih. Jadi aku juga jadi ikutan nyimak, enjoy banget nih. Cuma nih Aurin dan juga Kak Dea, pertanyaan tadi dari Kak Sylvia itu merupakan pertanyaan terakhir. Gak bisa. Aduh, nggak bisa. Tapi tadi semua udah nanyakan, Sylvia sudah tanya, Sabita sudah tanya, Naura sudah tanya, Dania sudah. Nadine sudah ya? Nadine udah di awal. Uli juga sudah semua, yeay. Jadi terima kasih banyak untuk para audiens. Kita udah kasih Kak Dea pertanyaan dan udah langsung jawab juga sama Kak Dea. Iya, karena pertanyaan Kak Sylvia tadi juga merupakan penutup untuk sesi tanya jawab bersama Kak Dea hari ini. Dan juga kami segera panitia Showcase UI ArtX 2021 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Dea yang sudah hadir mengisi talk show pada hari ini. Pokoknya sukses terus ya Kak. Ini kita tunggu nih gebrakan karya Kak Dea. Ini udah mau closing nih. Aduh sedih banget. Aku juga ikutan sedih, cuman ya, mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh. Kak Dea mau kasih sepatah 2 patah kata boleh untuk teman-teman di sini. Oke, baik. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk UI ArtX, untuk segenap panitia atas apresiasi dan kepercayaannya pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman. Mungkin ini akan diunggah ke YouTube ya habis ini ya, karena sempat ada kendala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton di YouTube, dan terlebih lagi terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini yang sudah terpilih. Ada Sylvia, Sabita, Naura, Dania, Nadine, dan juga Uli. Terima kasih banyak nih untuk antusias kalian, untuk apresiasi kalian. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa kehadiran kalian dan juga energi kalian hari ini tuh sebagai bensin aku. Sehingga kelak nanti aku mencapai tujuan-tujuan aku ingin mengucapkan terima kasih dari sekarang karena sudah memberikan energi yang luar biasa pada hari ini. Aku ingin menyampaikan bahwa ya masing-masing dari kita, setiap individu itu luar biasa. Mungkin aku mendapatkan kesempatan hari ini diapresiasi untuk berbagi, tapi aku harap suatu hari aku juga bisa menjadi audiens untuk mendengar kalian yang berbagi di bidang kalian masing-masing. Dan aku harap sekali semoga
bincang-bincang hari ini juga bisa bermanfaat untuk kalian, sebagaimana ini sudah sangat bermanfaat untuk aku pribadi. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, untuk istirahat yang cukup, untuk bertanya dan terus mengevaluasi diri agar bisa lebih baik, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Dan untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia kesenian juga selalu ingat bahwa apapun pilihan kita yang dipandang sebelah mata, sejatinya kesuksesan itu adalah milik kita, bukan dari apa kata mereka. Jangan lupa untuk teman-teman yang pentas, kalau misalkan untuk make up harus pakai Dinas Kosmetik ya. Masuk nggak? Masuk. Kalau misalkan kayak kita suka, kalau misalkan lagi pandemi ini kan suka konsumtif ya kita ya. Suka konsumtif, udah pengen beli apa segala macam. Menggunakan jasa kirim JNE dong. Cepet banget. Ini besok nyampe. Iya emang pakai JNE tuh serba kilat nih. Sekarang kan lagi musim hujan ya. Mobilitas sudah mulai tinggi, udah banyak beberapa kegiatan yang offline. Kita harus memastikan kendaraan kita aman, yaitu pakai Toyota. Iya, emang kalau karena kita udah kuliah udah mulai mau offline nih, katanya mau offline nih, sekolah kuliah harus yang aman ya. Aku pun pakai Toyota di rumah. Emang sama nih. Aku juga. Kita bertiga pakai Toyota nih. Iya, karena nyaman dan buat kemana-mana tuh oke banget sih pakai Toyota. Betul. Dan jangan lupa juga teman-teman, untuk pendidikan ada di sekolah online ya. Iya bener banget Kak Dea. Karena nih di Seon itu ada satu aplikasi yang emang merangkum semua aplikasi untuk pembelajaran online. Gak perlu ribet-ribet untuk download. Tinggal pakai sekolah online Indonesia sekali aplikasi. Banyak jalur kan yang aku bilang bahwa pendidikan tuh ada 3, formal, non-formal, informal. Nah sekolah online ini sangat memudahkan pastinya. Ya mungkin untuk teman-teman, untuk keponakan, saudara dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Terakhir, yang ngedukung kita apa? Pada acara hari ini, ayo. Pajak. Iya. Ini tadi buat konsultasi nih, misalnya yang udah sekolah, abis itu mau mikirin, ada pajaknya nih, ada ngurus pajak gitu. Gimana ya? Ngurus pajak di mana ya? Bisa langsung ke pajak. Ini, jangan lupa nih, kita nih umur-umur nih yang teman-teman kuliah nih umur-umur dari yang biasa diurusin orang tua, mulai harus ngurus sendiri. Salah satunya pajak. Nah, kalau bingung bisa konsultasi ke Tax Prime. Itu banget Kak Dea, masuk banget. Oke. Oke deh. Seperti yang tadi kita bilang, kita berterima kasih kepada Toyota, pajak.com, Sekolah Online Indonesia, Tax Prime, Ines, dan JNE yang sudah mendukung dan membantu menyukseskan talk show hari ini. Dan yang paling penting, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens terpilih yang udah dari awal isi Google Form nih, ngasih pertanyaan dan alasan-alasan yang, ciamik banget nih sampai kita pilih. Audiens terpilih, kita berterima kasih. Kita terima kasih juga untuk para penonton yang menonton melalui YouTube. Terima kasih sudah hadir dan ikut meramaikan acara Talk Show Showcase UYARTEX 2021 hari ini. Tapi Kak Dea jangan kemana-mana dulu Kak, karena kita punya kayak oleh-oleh kecil gitu buat Kak Dea berupa sertifikat dari tim UYARTEX 2021. Untuk penyerahan simbolisnya boleh tolong didokumentasikan ya sama tim dokumentasi. Lucu sekali. Keren deh. Nah, ini emang sekarang tuh emang udah serba digital ya. Kayak tadi sekolah online juga udah digital banget. Kita kasih piagam penghargaan dari UYARTEX buat Kak Dea. Digital nih, kita virtual foto-fotonya juga. Jadi kita kasihin ke Kak Dea kayak gini gitu. Kayak gini gitu kali ya. Salah kebalik. Tapi tenang Kak, oleh-olehnya nggak cuma ini aja, nanti menyusul ya, kayak kita omongin sudah private mungkin. Oleh-oleh yang benerannya menyusul. Ini virtual. Terima kasih banyak. Aduh, ini aja udah seneng banget loh. Oke, boleh untuk tim dokumentasi diabadikan momen penyerahan piagam untuk Kak Dea Seto. Baik, untuk sesi dokumentasi akan dipimpin oleh saya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ada foto rame-rame nggak?
Ada, boleh. Kak, Setelah tentu ini saja. nggak lengkap, masa foto sama sertifikat doang ya? Kita pasti pengen foto sama orang-orangnya juga nih yang udah hadir hari ini. Boleh siap-siap rapi-rapi, kita akan foto bareng-bareng. Oke. Di sini udah ada audiens terpilih kita tadi, ada Kak Sylvia, Kak Sabita, Kak Dania, Kak Naura, Kak Nadine, Kak Uli. Oke, boleh untuk tim dokumentasi kita abadikan lagi. Kita kasih senyum yang paling lebar karena hari ini udah menyenangkan banget nih. Kita udah ngobrol banyak sama Kak Dea. Jadi kita berekspresi bagaimana Kak Dea juga berekspresi di dunia. Kita juga harus ekspresi. Iya, betul. Bagaimana perasaan kita yang super wow, senang. Wow banget ya. Oke, boleh untuk tim dokumentasi aba-aba kita Senyumnya foto yang manis. senyumnya yang manis, jangan gaya gini, jangan TBL. Boleh kita senyum yang cantik kita. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada MC. Oke, yeay, demikian. Yeay, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Kak Dea untuk kesempatannya dan untuk semua jawaban-jawaban yang wah mantap banget ya pokoknya. Jadi kita hari ini nggak cuma dapat ilmu baru tentang seni, tapi juga tentang hidup dan bagaimana tetap menjalani kehidupan di kala pandemi ini ya. Bahkan tadi kita bahas tentang tidur juga loh, Rin. Banyak yang kita dapat dari Kak Dea hari ini. Iya, terus kayak kita ingat juga tadi words of affirmation-nya Kak Dea tuh suka banget nih. Jadi setelah ini mungkin teman-teman audiens boleh nih kayak sampaikan ucapan terima kasih atau sedikit appreciation buat Kak Dea biar nanti kapan-kapan boleh Kak Dea baca lagi mengingat momen hari ini yang indah banget gitu kan. Biar bensinnya Kak Dea penuh, nanti Kak Dea larinya makin kenceng lagi. Kalau yang kenceng, lari yang kenceng, kalau kendaraan yang kenceng banget itu apa ya? Toyota. Iya, bener banget. Wow. Masuk ya. Masuk banget. Oke deh. Wah, udah banyak tuh. Wah, iya nih, udah ada di kolom chat untuk Kak Dea beberapa. Sampai pesan-pesan dari teman-teman audiens yang mungkin untuk bisa meng-up bensinnya Kak Dea gitu ya. Oh iya, untuk teman-teman juga karena talk show ini sudah direkam dan akan ditayangkan langsung di YouTube. Boleh untuk ditonton lagi jam 7 malam dan ajakin semua teman-temannya untuk nonton talk show ini karena sayang banget ya. Tadi yang Kak Dea sampaikan itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa nontonnya di YouTube di channelnya BEM UI jam 7 malam. Ajakin teman-temannya biar semua juga dapat ilmu-ilmu baru nih tentang seni dan banyak hal lainnya. Iya, tuh udah banyak terima kasih juga kali dari Kak Uli dan kata Kak Dea juga terima kasih banyak teman-teman. Kita juga mau makasih banyak sebanyak-banyaknya buat Kak Dea Seto atas waktunya, atas ilmunya, terus apa lagi? Atas bantuannya. Atas bantuannya dari bantuan tanya jawab sampai bantuan sponsor. Iya. Oke, kalau gitu dengan ini acara Talk Show Showcase We Art X telah selesai. Boleh kasih reaction semuanya. Terima kasih banyak banget. Makasih ya teman-teman, Sylvia, Sabita, Uli, Dania, Nadine, Naura. Terima kasih banyak. LO Naya, terima kasih banyak. Orin dan juga Manda, terima kasih banyak. Dan seluruh panitia Raga yang menghubungi aku dari awal. Udah kasih hati. Sama sebelahnya siapa yang namanya keren itu ya. Terima kasih banyak. Mara, terima kasih banyak. Seluruh panitia, terima kasih sekali lagi dengan segala kerendahan hati dan hati yang sudah terisi penuh. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk energinya. Terima kasih ya. Oke, kita juga dengan senang hati banget nih dapat kesempatan buat sharing intimate session sama Kak Dea ini ya. Mohon maaf juga ya apabila kami selaku MC ada salah kata ataupun salah-salah selama perjalanan talk show tadi. Semoga yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang aja pokoknya ya. Iya, yang jangan lupa diambil, disimpan, diserap, dan diingat-ingat gitu. Karena tadi momen-momen emas yang nggak akan kalian dapetin di mana lagi. Tapi bisa ditonton lagi, ingat. Jam 7 malam. Jam 7, kalau
pengen inget lagi nih petuah-petuahnya Kak Dea. Aduh, apa ya waktu itu lupa. Langsung aja meluncur ke YouTube BEM UI buat nonton lagi talk show ini. Jadi karena talk show-nya sudah selesai, kami selaku MC Amanda dan Aurin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Dadah semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan acara berlangsung. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak semua. Sampai jumpa Kak Dea. Makasih Kak Dea. Terima kasih banyak. Kak Dea makasih banyak ya.